Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana Trinitas yang kita imani, kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Kutipan Injil yang diperdengarkan kepada kita adalah bagian dari perkataan atau sabda Yesus yang menjanjikan roh penghibur kepada para rasul. Pada ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah menjelaskan apa yang akan terjadi padanya. Dia akan pergi dari tengah-tengah mereka, tetapi sebagai gantinya, Dia akan mengutus roh kepada mereka. Ketika Yesus mengatakan, "Masih banyak lagi yang harus kukatakan kepadamu," Ia memberi isyarat tentang wahyu Allah yang bukan hanya sebagai penafsir, tetapi juga pengganti dirinya. Sebelumnya, Yesus pun telah mengatakan kepada para rasul bahwa roh kebenaran yang akan datang itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada para rasul, kepada para murid, dan roh itu akan mengingatkan mereka tentang Yesus. Yesus juga memperluas pekerjaan yang akan dilakukan roh penghibur itu, yakni Dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang dimaksud Yesus adalah kebenaran tentang dirinya, perkataannya yang sudah disampaikan kepada mereka sebelumnya, dan juga yang akan disampaikannya kepada mereka lewat roh kebenaran itu. Yesus menggambarkan roh penghibur itu seperti pelayannya yang akan melayaninya. Yesus berkata, Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan sabdanya ini, Yesus telah menunjukkan bahwa Ia dapat bernubuatkan masa depan atau sebelum itu terjadi, yang ada pada ayat 4. Tetapi sebagian besar Ia berikan kepada roh kebenaran, yaitu menyatakan hal-hal yang akan datang. Untuk itu, para murid harus mengikuti arahan dari roh kebenaran itu. Saudara-saudara terkasih, roh kebenaran yang akan diutusnya akan memuliakan Yesus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini disampaikan Yesus kepada para muridnya. Dengan pernyataan ini, Yesus mau mengatakan bahwa roh kebenaran yang akan datang kepada para murid itu berasal dari Yesus. Yesus pun menjelaskan dan melanjutkan sabdanya dengan berkata, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya." Lewat perkataan ini, kita akhirnya teringat pada sabda Yesus dengan berkata, "Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Sabda kekal Allah adalah Allah sendiri, sebab sabda itu keluar dari hati dan mulut Allah sendiri. Sabda kekal Allah adalah isi hidup Allah, citra diri Allah yang paling sempurna. Namun, sabda kekal Allah itu tidak tinggal di dalam wujud kata ataupun sabda, tetapi harus menerima dan menjelma menjadi daging.
sabda kekal Allah harus menjelma menjadi pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya isi sabda Allah itu bisa dikomunikasikan, bisa dinyatakan, bisa didengar dan dimengerti oleh manusia. Hanya di dalam sabda, melalui sabda yang menjelma menjadi pribadi manusia, manusia mendengar sabda Allah dan mengenal Allah yang sesungguhnya. Sebagai sabda kekal Allah yang menjelma menjadi pribadi manusia, misi Yesus Kristus, sabda kekal, isi hidup dan citra Allah sendiri adalah menyampaikan sabda Allah sendiri kepada manusia. Dalam mengemban misi ini, Yesus hanya menyampaikan satu inti sabda Allah, yaitu cinta. Karena besarnya cinta Allah bagi manusia, maka Allah memberikan isi cintanya sendiri demi keselamatan manusia. Karena isi sabda itu adalah cinta, maka di dalam sabda yang keluar dari mulut Yesus terangkum dan termaktub seluruh isi dan inti hidup Allah. Roh, semangat dan pergerakan Allah sendiri. Isi hidup Bapa dan Putra adalah cinta. Isi sabda Bapa dan Putra adalah cinta. Isi roh Bapa dan Putra juga adalah cinta. Isi pergerakan Bapa dan Putra juga adalah cinta. Roh Bapa dan roh Putra yang menjelma inilah yang menggerakkan hati dan kehendak manusia untuk hidup dalam persekutuan cinta serta saling berbagi cinta. Lalu, bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin manusia kepada kebenaran Allah. Sebab ia tidak mengatakan tentang dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Allah. Segala sesuatu itu berkaitan dengan penyingkapan tentang apa yang akan datang, dan semua ini berkenaan dengan rencana penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, misi Roh Kudus adalah membawa manusia kepada Kristus, sebab pernyataan kebenaran Allah yang tertinggi ada dalam Dia. Maka menjadi jelas kesatuan yang tak terpisahkan dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Semua yang Bapa punya adalah milik Anak, dan semuanya harus diajarkan Anak, dilakukan lewat Roh-Nya. Jadi memang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi semuanya itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita dapat mengerti siapa Allah Tritunggal yang kita imani. Lalu, bagaimana kita menghidupi iman kita ini? Dalam hidup sehari-hari, kita sering menggunakan tanda salib berulang-ulang sebagai pengakuan iman akan Allah Trinitas. Pada hal-hal perbuatan kita setiap hari, terkadang kita tidak menunjukkan iman kita itu lewat tanda salib yang kita buat dalam diri kita. Mengapa kita dapat melakukan yang demikian? Yang kita inginkan sekarang ini apa? Apakah lewat tanda salib itu hanya sebuah formalitas semata supaya orang dapat melihat kita bahwa kita adalah seorang anggota dari gereja Katolik?
Atau maukah kita saling berbagi cinta kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita? Cinta yang kita berikan kepada orang lain adalah cinta yang berasal dari cinta Allah yang Maha Luhur itu. Untuk itu, mari kita menunjukkan iman dan cinta kita akan Allah kepada sesama kita. Semoga amin.